Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Rinaldo, kelas 11, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan BBNC. Kelebihan topologi bus adalah yang pertama, menambahkan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk digunakan. Yang keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Topologi star. Yang kedua, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihan topologi star: topologi dapat digunakan di banyak server komputer. Yang kedua, pemeliharaan topologi sangat ringan. Yang ketiga, kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai jenis kabel. Yang kelima, kemudahan pengoperasian jaringan. Yang keenam, mempermudah dalam pengembangan. Kekurangan topologi star: membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, hub dan switch membutuhkan banyak perhatian. Yang ketiga, lalu lintas yang padat dapat mengurangi kecepatan data. Topologi star. Yang ketiga, topologi star atau topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backsmos. Umumnya topologi star topologi tere digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kelebihan topologi tere: topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. Yang kedua, mengidentifikasikan kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada klien, maka tidak akan terpengaruh pada klien yang lain. Yang keempat, memiliki manajemen data yang baik karena komunikasi dilakukan secara point to point. Kekurangan topologi stereo: backsmos sebagai simpul utama jaringan sangat rentan dan perlu perhatian khusus. Yang kedua, jika hierarki atas mengalami masalah atau kerusakan, maka jaringan yang ada di bawahnya akan mengalami banyak gangguan. Yang ketiga, aliran data menjadi lebih lambat dikarenakan setiap data yang dikirim harus melalui hubs terlebih dahulu. Yang keempat, jika terjadi kerusakan pada hub, maka jaringan yang berada di bawahnya akan terganggu. Yang keempat adalah topologi ring. Topologi ring atau juga sering disebut topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya. Demikian sehingga membentuk jalur lingkar membuat cincin. Kelebihan topologi ring: tidak diperlukan hot. Yang kedua, kecepatan dalam pengiriman yang tinggi. Yang ketiga, mudah dalam mendesain. Yang keempat, penulisan data yang optimal. Yang kelima, komunikasi antar terminal mudah. Yang keenam, mampu melayani trafik yang padat atau lebih murah. Yang keenam, menggunakan kabel yang sedikit. Kekurangan kabel ring:
pengiriman suara, video, dan data yang buruk, kerusakan pada salah satu komputer yang menyebabkan jaringan lumpuh. Yang ketiga, memerlukan penanganan dan pengolahan khusus bandless. Yang keempat, kinerja komunikasi dari kebanyakan node yang terdapat pada jaringan. Yang kelima, jika satu workstation mengalami kegagalan, seluruh jaringan akan terpengaruh. Yang kelima adalah topologi mesh. Topologi mesh atau disebut juga topologi jala adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat tersebut secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan topologi mesh, keamanan yang dikatakan baik. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup besar. Yang ketiga, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data. Yang keempat, pengiriman data atau pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangan topologi mesh, biaya pemasangan yang besar, biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahannya. Saya akhiri, selamat pagi.